Oh iya, tidak apa-apa Ivan. Ini belum datang. Terlihat kata Ibu? Terlihat Bu. Oke. Jadi materi hari ini adalah mengenai paragraf atau alinea ya, sama aja mau paragraf mau alinea itu artinya sama. Nah ini ini siapa yang Najwan? Astagfirullah. Kecilin musiknya. Dengarkan dulu Ibu presentasi ya, biar paham. Ya, nah di sini ada pengertian dulu, ada pengertian alinea. Alinea adalah seperangkat kalimat yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah gagasan atau ide ya, dan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Ya, jadi kan kalau misalkan kata itu, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Nah, kalau alinea ini terdiri dari beberapa kalimat, jadi lebih dari satu kalimat. Seperti itu ya untuk alinea. Nah, nanti kalau macam-macam berbagai bukan berbagai apa, lebih dari satu alinea apa? Itu karangan. Ya, jadi saya hubungan. Terus di sini ada meskipun suatu alinea ini terdiri dari beberapa kalimat, tidak satupun dari kalimat-kalimat itu yang memperkatakan atau membicarakan soal lain. Seluruhnya memperbincangkan atau suatu masalah yang sama atau sekurang-kurangnya berkalian erat dengan masalah itu. Jadi gitu ya, dalam sebuah alinea sudah ada topik bahasan yang kita pilih, misalkan dari semua kalimat yang kita bahas itu tidak ada lebih dari satu pokok bahasan. Jadi hanya ada satu pokok bahasan. Misalkan kita membahas mengenai banjir, sudah berarti kita fokus ke banjir. Misalkan banjir di Jakarta, atau banjir di mana gitu ya. Tidak membicarakan mengenai gempa bumi, misalkan gitu ya. Jadi jangan ada beberapa pokok pikiran. Kalau banjir ya sudah bicarakan mengenai banjir, korban jiwanya mungkin atau seberapa tinggi banjirnya gitu ya. Jangan memasukkan mengenai gempa bumi atau apa di dalamnya ya. Itu adalah alinea. Nah di sini ada syarat alinea. Yang pertama ada kesatuan alinea. Dalam sebuah alinea terdapat hanya satu pokok pikiran atau satu topik. Tadi ya sudah Ibu jelaskan. Jika ada kalimat yang menyimpang dari pokok pikiran, maka alinea menjadi tidak utuh atau alinea menjadi rancu gitu ya, tidak sempurna. Kalau kita membicarakan satu hal, berarti fokus dalam hal itu. Terus yang kedua ada kesinambungan alinea. Kesinambungan diperhatikan dengan adanya jalinan antar kalimat yang erat, yaitu berupa ungkapan penghubung transisi, kata ganti, kata kunci, pengulangan kata yang dipentingkan. Itu ya, kita bisa bantu dengan transisi, dengan kata hubung, dengan kata ganti, misalkan. Namun, maka dari itu sebaiknya dan lain-lain banyak ya kata-kata penghubung yang bisa mengaitkan antar alinea. Selanjutnya, kelengkapan alinea. Nah, penulis hendaknya menyampaikan informasi secara memadai dan lengkap agar pembaca benar-benar memahami gagasan pokok yang hendak disampaikan. Jadi, kalau kita mau membicarakan suatu masalah, bisa diawali dari asal mulanya apa dan kesimpulannya apa. Jadi harus lengkap, jangan rancu ya. Informasinya harus memang sudah ada unsur informasi di dalamnya gitu, sampai pada kesimpulan. Selanjutnya, konsistensi sudut pandang. Sudut pandang perlu lebih awal ditetapkan oleh penulis sebelum menulis. Nah, di sini penulis harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang itu. Tidak boleh berganti-ganti.
mengutip pandang orang pertama, orang kedua, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan mengutip pandang orang pertama kan saya, gitu ya. Itu kan harus konsisten, maka harus dari awal kalimat sampai akhir pada kesimpulan harus menggunakan sudut pandang yang sama, tidak boleh berganti-ganti. Tadi sudah ya, ada 4. Ada 4 syarat-syarat alinea. Selanjutnya ada bagian alinea. Yang pertama ada kalimat topik. Di sini ini error nih, tetap ibunya bisa dipencet, tetap jadul nih, terlalu lama. Yang dipencet kita. Bentar ya, sabar ya. Jangan tidur dulu. Tadi ya, 4. Ada apa tadi? Kenapa ya? Bisa dipencet. Blank. Bentar ya. Aduh, gini kalau misalkan pakai media itu ada masalah teknis. Bentar ya. Udah. Terlihat fotonya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya. Tadi ada 4 ya. Kesatuan alinea, syarat-syaratnya, terus kesinambungan, terus kelengkapan, dan konsistensi sudut pandang. Selanjutnya ada bagian alinea. Yang pertama ada kalimat topik. Kalimat topik ini merupakan kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah alinea. Jadi gagasan pokoknya biasanya ada di kalimat topik. Apa nih yang kita mau bahas biasanya ada di kalimat topik. Nah, kalimat topik ini terletak di awal, bisa di akhir juga bisa, bahkan di awal sampai akhir. Ada ya, kalimat topik yang terletak di awal maupun di akhir. Tapi biasanya kebanyakan kalimat, kebanyakan paragraf, kebanyakan karangan itu kalimat topiknya ada di awal kalimat. Gitu ya, di awal alinea. Maaf. Di awal alinea biasanya terletak kalimat topik. Nah, karena kalimat topik merupakan kalimat yang penting, maka kalimat topik ini hendaknya yang pertama merupakan kalimat yang efektif dan menarik, ya. Efektif di sini artinya menimbulkan pemahaman gitu ya, sampai informasinya maksud dari ceritanya apa, mau membicarakan apa, dan menarik agar si pembaca ini tertarik untuk melanjutkan bacaan kita ke kalimat-kalimat berikutnya. Terus yang kedua merupakan susunan yang runtun dan logis. Terus merupakan rumusan yang tidak terlalu umum, namun tidak juga terlalu spesifik. Di sini pengertian efektif dalam kalimat efektif ini berarti membuahkan hasil yang berupa pemahaman. Ya, diharapkan dari kalimat topik saja si pembaca sudah paham apa yang akan kita bahas. Gitu ya. Menarik di sini berarti bahwa kalimat topik hendaknya dapat memikat perhatian pembaca. Tadi kata Ibu bilang, supaya pembaca ini tertarik untuk melanjutkan bacaannya. Terus yang ketiga, untuk mengetahui susunan yang runtun dan logis, kita perhatikan kalimat berikut. Nah, selain tadi menarik dan efektif, juga harus logis dan runtun. Contohnya di sini ada sedikit kalimat, ya, supaya paham. Pemeliharaan dan penanaman padi dilakukan pada musim yang tepat. Ini merupakan kalimat yang salah. Yang betul bagaimana? Penanaman dan pemeliharaan padi dilakukan pada musim yang tepat. Ini dilihat ya, harus runtun, logis. Di mana pemeliharaan penanaman otomatis pasti lebih dulu penanaman, ya. Penanaman baru pemeliharaan, bukan pemeliharaan dulu baru penanaman. Itu contoh simpelnya
dari runtun itu ya. Jadi yang uji ya mana ini yang kira-kira ujinya. Yang lebih logis gitu kan. Ini ada yang benar itu yang kedua, penanaman dulu baru pemeliharaan. Ya. Tadi kalimat topik, sekarang kalimat pengembang. Kalimat pengembang pada dasarnya adalah kalimat-kalimat yang menguraikan hal-hal yang tersambung dalam kalimat topik. Gitu ya, ini contoh kecil juga. Ibu selalu berikan contoh yang sedikit-sedikit karena kalau panjang aku malah kurang dimengerti ya. Contoh di sini ada citra bisnis retail dipengaruhi oleh dua faktor. Oke, itu contoh misalkan itu kalimat topiknya. Maka kalimat pengembang ini faktor pertama adalah bla 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 gitu ya, jelaskan. Faktor berikutnya adalah apa-apa. Nah, itu merupakan kalimat pengembang. Ya, berarti pembahasan yang terkandung di dalam kalimat topik itu. Pembahasan lebih dalam ya. Pembahasan lebih dalam, lebih detail yang ada di kalimat topik. Itu merupakan kalimat pengembang. Terus ada kalimat penutup. Kalimat yang mengakhiri pokok pembicaraan dalam alinea. Dalam kalimat ini tidak boleh ada topik baru yang dikemukakan, gitu ya. Biasanya isinya kesimpulan. Kalau misalkan kalimat penutup itu tidak ada boleh bahasan baru lagi. Jika sudah dikembangkan di kalimat pengembang baru itu kesimpulan atau kalimat penutup tadi ya. Contohnya di sini ada manusia adalah makhluk yang sedikit empedunya dan panjang umurnya. Tidak juga sedikit empedunya. Demikian juga keledai dan binatang-binatang lainnya yang serupa dengan itu. Jadi, nah ini contoh kalimat penutup. Semua makhluk yang sedikit empedunya berumur panjang. Itu ya, dilihat dari kalimat topiknya. Di mana yang sedikit empedunya ini berumur panjang. Terus ada pengembangnya nih, kuda, keledai gitu ya, sedikit pengembang, terus ada penutup. Jadi semua makhluk yang sedikit empedunya berumur panjang. Itu contoh kalimat penutup. Nah, ini ada macam-macam alinea. Tadi kan bagian-bagiannya kalimat topik, pengembang, penutup. 3 ya. 3 isi gitu ya. Dalam sebuah alinea ada 3 isinya, kalimat topik, pengembang, dan penutup. Di sini ada macam-macam alinea. Ada kalimat pembuka, sama saja seperti kalimat topik ya. Adalah bagian karangan yang pertama-tama ditunggu pembaca. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf atau alinea pembuka adalah bagi berikut. Paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah karangan. Tadi ya. Terus paragraf itu sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang ketiga, kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang keempat, kalimat dalam bagian ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu karena belum menguraikan. Jadi sama ya, ini sesuai dengan topik, jadi tidak terlalu panjang karena belum isi uraian. Nah, ini alinea isi adalah yang bertugas mengungkapkan ide pokok beserta pengembangannya. Sama berarti ya, sama seperti kalimat pengembang. Alinea isi ini lebih panjang daripada alinea pembuka maupun alinea penutup. Gitu ya, misalkan kalau alinea pembuka itu kita buat satu paragraf. Berarti kalimat alinea isinya harus lebih daripada satu paragraf. Gitu. Terus alinea penutupnya juga berarti misalkan alinea isinya penutupnya 2 paragraf karena berupa kesimpulan gitu ya, berarti alinea isinya 3. Gitu, isinya alinea isi ini lebih panjang daripada alinea pembuka dan alinea penutup. Di sini ada beberapa pola penyusunan alinea isi ya. Yang pertama ada pola urutan waktu. Dalam pola urutan waktu ini, penulis mengungkapkan gagasan-gagasannya secara kronologis. Dalam pola ini, yang perlu diperhatikan adalah peruntukan pengungkapan gagasan, sehingga tidak ada yang terlewati dan tidak terjadi pengurangan. Pola urutan waktu ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi intinya dari pengertiannya adalah kronologis. Ya, pola urutan waktu, jadi tidak ada yang terlewatkan
peristiwa dari awal sampai akhir. Nah, ini contohnya. Di sini ada polanya, kita menceritakan beberapa peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan jangan sampai ada yang terlewat. Sebentar ya, Ibu izin ke ini dulu, ke toilet, bentar. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Ini dia. Kita lanjut tadi pola urutan waktu. Kirinya adalah kronologis, gitu ya. Di sini contohnya, kita lebih paham. Contoh dari pola urutan waktu. Maharani Puspitasari tidak hanya berpikir, ia lantas mendiskusikan dengan guru atau teman-temannya. Selanjutnya, ia pun mengadakan penelitian masalah kondisi tanah di sekitar jalan tol. Akhirnya, remaja putri itu tercatat sebagai peserta lomba karya ilmu pengetahuan remaja 1982 dan siswa kelas 2 ya, kelas 11 atau kelas 11 kelas 2 ini sama aja, kelas 2 IPA SMA Ragina Pacis Bogor itu tercatat sebagai pemenang harapan. Nah, melihat dari paragraf contoh ini kan beruntun ya, menceritakan si Maharani yang dia melakukan penelitian gitu ya. Terus akhirnya dia tercatat sebagai lomba. Jadi menceritakan peristiwa dari awal sampai akhir. Kita juga misalkan lebih gampang ditandai dengan waktu, juga bisa misalkan pukul 7.00 saya memulai perkuliahan melalui Google Meet, lalu setelah itu pukul 12 lanjutkan dengan sholat misalkan ya, dan makan siang. Setelah itu saya pergi kemana gitu ya untuk bertemu teman misalkan, dan pulang pukul 9.00 malam misal. Ya, intinya adalah kita menceritakan sesuatu peristiwa secara beruntun kronologi. Itu adalah pola urutan waktu. Nah, kalau ini pola urutan tempat. Dalam pola urutan tempat, penulis mengungkapkan gagasannya mulai dari tempat ke tempat lain. Misalnya dari atas ke bawah, dari dalam keluar, dari kiri ke kanan, dan sebagainya. Pola urutan tempat ini sangat ditentukan oleh sudut pandang penulis. Contohnya ini, sebelum perahu bertolak ke tengah laut, nah ini kan ini tempat ya, ini kan sebuah tempat ke tengah laut. Suhardi disibukkan oleh tugas membenahi semua perlengkapan. Kalau tempat dari tuju sudah dicapai dan jaring telah ditebarkan, anak laki-laki 9 tahun ini meloncat ke air bersama sepotong bambu sepanjang 3 meter sebagai pelampung.
Dia harus mencebur ke air waktu malam hari sekalipun. Tugasnya saat ini adalah membentulkan payang atau jaring, atau menjaganya jangan tersangkut di dalam air. Untuk itu dia mengapung di laut selama 1,5 atau 2 jam dan kembali ke perahu berbarengan dengan naiknya jaring. Gitu ya, dari di tengah laut, dari sebuah perahu terus disebut ke air sambil kembali lagi ke perahu. Intinya adalah menceritakan perpindahan tempat. Ya, itu pola urutan tempat. Gampang ya. Selanjutnya pola urutan khusus umum. Dalam pola urutan khusus keumum ini, penulis mula-mula mengungkapkan gagasan-gagasan suatu yang khusus. Kemudian diungkapkan keumuman atau rampatan generalisasinya. Rampatan ini pada dasarnya merupakan dalil bagi hal-hal yang khusus tadi. Pada urutan khusus umum ini dapat dibahas sebagai berikut. Jadi kita ungkapkan dulu hal-hal yang khusus, sifatnya khusus. Ya, baru nanti di akhir atau kesimpulannya umum. Contohnya ini. Sama ya, seperti contoh tadi di awal, manusia adalah makhluk yang sedikit empedunya. Ini kan khusus ya. Sudah khusus ke manusia. Dan panjang umurnya. Tidak juga sedikit empedunya. Masih khusus, sudah. Demikian juga keledai sama masih utuh dan binatang-binatang lainnya. Ya, jadi umum, semua makhluk yang sedikit empedunya berumur panjang. Itu khusus ke umum. Awalnya kita menjelaskan yang khusus dulu, baru di akhir kalimatnya itu umum. Semua makhluk yang sedikit empedunya berumur panjang. Ya, itu khusus umum. Oke, lanjut. Selanjutnya, pola urutan umum khusus. Kebalikan dari yang tadi ya. Varian dari pola umum khusus adalah pola urutan umum khusus. Pola dari urutan khusus umum adalah pola urutan umum khusus ya, kebalikannya lah intinya. Dalam pola ini, lebih dahulu diungkapkan dalil yang umum, kebalikannya berarti. Kemudian, hal yang khusus dan akhirnya pada kesimpulan khusus. Pola ini digambarkan sebagai berikut. Umum dulu, terus khusus, baru kesimpulannya. Khusus ya, kesimpulan juga. Contoh di sini, semua orang yang hidup di dunia ini, di muka bumi ini akan mati. Itu kan umum ya, suatu umum. Semua orang yang hidup di dunia akan mati atau akan meninggal. Ya. Terus kita buat yang khususnya. Socrates, seorang filosof yang tersohor itu adalah orang juga, adalah manusia. Gitu ya. Jadi Socrates akan mati. Gitu. Jadi diungkapkan dulu yang khusus, lalu diungkapkan dulu yang umum, baru yang khusus. Atau bisa juga nih yang tadi dijadikan contoh, ininya semua makhluk yang sedikit empedunya berumur panjang. Ini dijadikan di atas, misalkan. Sama aja ya. Intinya umum khusus umum, tinggal kalimatnya bisa dibolak-balik. Selanjutnya ada sebab akibat. Nah, dalam pola urutan ini penulis mengungkapkan gagasan yang bertolak dari suatu akibat atau efek terdekat dari pernyataan itu sebab. Berarti sebab akibat A yang menyebabkan B. Contohnya, kalau kemarau tengah berlangsung, sinar matahari terasa menyangkut di Pulau Kambing. Selama 4 bulan, semua tumbuh-tumbuhan di pulau itu mengerah. Berarti A menyebabkan B. Kemarau menyebabkan pulau mengerah. Ya, sebab akibat. Selanjutnya, pola urutan tanya-jawab. Di sini penulis mula-mula mengemukakan gagasan dalam bentuk pertanyaan, kemudian diikuti dengan jawaban pernyataan itu. Gampang ya. Isinya yang pertama adalah pertanyaan, lalu selanjutnya adalah jawaban. Apa saja yang penting untuk diperhatikan oleh seorang pemimpin diskusi agar diskusinya dapat mencapai sasaran? Nah, pertanyaan, maka jawabannya
seorang pemimpin diskusi hendaknya tidak mendominasi jalannya diskusi. Dia bertanggung jawab mengatur agar diskusi berjalan dengan lancar, gitu ya, dan sebagainya. Intinya, kalau urutan tanya jawab, yang pertama adalah pertanyaan, dan yang kedua adalah jawaban. Paragraf atau kalimat selanjutnya adalah jawaban. Itu tanya jawab. Oke, berarti sudah ada sampai F ya, berarti ada 6 pola urut 6 pola dalam alinea isi. Selanjutnya alinea penutup. Jadi alinea pembuka, alinea isi yang bisa saja terdiri 6 pola. Terus yang ketiga alinea penutup. Alinea penutup adalah alinea yang menutup atau mengakhiri suatu karangan. Alinea penutup yang baik ialah tidak terlalu panjang, tapi tidak juga terlalu singkat. Adapun alinea yang menutup suatu karangan itu dapat berupa kesimpulan, ringkasan, penekanan kembali hal-hal yang penting, saran, dan harapan. Itu jenis-jenis alinea penutup. Contoh di sini ada alinea yang berupa kesimpulan. Media cetak tergolong tertua kehadirannya di Indonesia dibandingkan dengan jenis media lainnya. Berarti ini ceritanya di alinea isinya ini membahas mengenai media cetak. Gitu ya. Seorang pembaca surat biasanya adalah pendengar radio dan penonton TV. Dengan demikian, media cetak mempunyai peranan yang khas dalam penyampaian informasi, bukan saja untuk menghidupkan tradisi menulis dan minat membaca masyarakat, tapi juga merupakan bagian terpenting dalam menciptakan susunan masyarakat yang dinamis dan harmonis dari keseluruhan media komunikasi modern, baik di daerah pedesaan dan terlebih-lebih lagi di daerah perkotaan. Ini kesimpulan tentang penjelasan mengenai media cetak, gitu ya. Jadi mungkin itu banyak fungsinya, gitu, meskipun ada kekurangannya, tapi juga banyak manfaatnya. Tuh. Di sini alinea yang berupa ringkasan, tadi kesimpulan, sekarang ringkasan. Beberapa hal yang dapat diringkaskan dari pengamatan di atas, gitu ya. Dari ringkasan jelas ya ada poin tersebut. Pertama itu terdapat gejala dan mutu SD di seluruh Indonesia. Kedua, daerah dengan mutu SD yang lebih tinggi daripada rata nasional terletak di Indonesia bagian barat. Jadi per alineanya itu diambil sedikit-sedikit mana nih yang penting, terus dipindahkan langsung, boleh dipindahkan tanpa pengeditan juga tidak apa-apa di ringkasan, gitu ya. Terus penekanan kembali hal-hal yang penting. Kan diketahui bahwa ketegasan di dalam menghadapi dan memecahkan secara tepat persoalan yang menyangkut Pancasila itu merupakan faktor penting yang mengisinya terwujudnya stabilitas dan pembangunan nasional. Kejadian sejarah yang penuh ujian bagi Pancasila kiranya akan membawa bangsa ini ke dalam pesan yang lebih dalam dan lebih penting, yaitu pengalaman dan penghayatan Pancasila secara lebih mantap lagi. Sesudah stabilitas dapat diwujudkan, dan di dalam besar itu eksistensi bangsa dan negara ini mempunyai landasan yang sangat kuat, yaitu Pancasila masuk dalam setiap dan hati nurani manusia Indonesia. Tindakan kembali hal-hal yang penting dan yang tak penting ditulis kembali di kalimat itu. Nah, ini yang kalian penting, hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada pembaca ditulis kembali. Nanti yang boleh milih apa aja. Terus alinea yang berupa saran. Demikianlah tanda bumi KMD. Jangkauan KMD sangatlah luas meliputi bagian besar Indonesia. Pemerintah dalam hal ini hanya sekedar memberi dorongan pada pertumbuhan dan perkembangan transnasional, khususnya yang terjadi di daerah-daerah. Selanjutnya, para penerbit pers itu sendirilah yang harus bekerja keras menyusuri petani dan sungai-sungai, memasuki hutan-hutan, ngarai dan daerah-daerah pegunungan untuk mencapai masyarakat menjadi biasanya yang sasaran KMD. Gitu ya. Jadi intinya berupa saran. Di sini kan saran ya. Saran selanjutnya para penerbit pers itu ya yang harus bekerja keras. Gitu.
Jadi ada unsur saran di dalam penutur kita itu. Terus ada harapan jadi contohnya ada mudah-mudahan ini bermanfaat bagi usaha meningkatkan suatu laporan penelitian dan meningkatkan efisiensi atau keefektifan pengolahan penelitian bahasa dan sastra. Dan untuk lebih dapat mewujudkan harapan ini, segera kritik dan saran para pemakai buku akan dimanfaatkan. Itu contoh penelitian. Oke, sudah selesai untuk PPT atau materi mengenai alinea atau paragraf ya. Ada 24 slide, mudah-mudahan dapat dimuat dengan baik ya. Ibu langsung lagi sedikit. Alinea adalah sesuatu karangan yang lebih luas dari kalimat, berarti alinea ini lebih dari satu kalimat ya. Jadi ada beberapa kalimat yang terkandung di dalam alinea. Nah, meskipun ada beberapa kalimat, jadi tidak ada satu kalimat pun yang membicarakan hal lain. Semuanya hanya membahas satu pokok bahasan. Syaratnya ada kesatuan alinea. Tadi ya, hanya ada satu pokok bahasan, tidak menyimpang ke pembahasan yang lain. Kesinambungan alinea bisa dibantu dengan pengait alinea dengan demikian gitu, atau setelah itu lalu gitu ya. Kelengkapan alinea, jadi alinea itu harus lengkap, ada tadi ya sudah dijelaskan, ada alinea pembuka, penutup dan pembuka, isi dan penutup harus lengkap ya. Terus konsistensi pada sudut pandang. Jadi kalau misalkan pada sudut pandang orang pertama, dari awal alinea sampai akhir alinea itu harus menggunakan sudut pandang orang pertama. Tadi ada bagian-bagiannya kalimat topik, ini harus efektif atau harus dipahami, terus harus menarik, dan juga harus runtun dan logis. Ya, terletak di awal kalimat biasanya kebanyakan. Terus di sini contohnya logis ini di mana pemeliharaan dan penanaman pasti didahulukan adalah penanaman. Selanjutnya kalimat pengembang. Intinya gampang sih dipahami ya, kalau kita sudah membuat kalimat topik di awal, pasti kalimat-kalimat berikutnya adalah merupakan kalimat pengembang, penjelasan lebih detail mengenai kalimat topik tadi. Penutup ya, tadi penutup kan ada beberapa ya, ada harapan, saran, kesimpulan dan lain-lain. Bersama dan isi. Dan isi ini ada urutan waktu, kronologis ya, kita menceritakan sesuatu dengan kronologis dari awal sampai akhir, bisa dengan terkait dengan waktu, ini lebih gampang sih terkait dengan waktu. Terus tempat, sesuatu kita menceritakan perpindahan tempat dari tempat A ke tempat lain. Terus khusus umum, kita bicarakan dulu yang khusus baru umum. Kalau umum khusus, kita bicarakan dulu hal yang umum baru kesimpulan yang khusus. Sebab akibat adalah A menyebabkan B. Di sini ada kemarau menyebabkan pulau mengeras. Terus tanya jawab, isinya adalah pertanyaan di awal kalimatnya, lalu kalimat-kalimat berikutnya berupa jawaban. Terus ada yang penutup, tadi ada kesimpulan, ringkasan, penekanan kembali hal-hal yang penting, saran, dan harapan. Baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang belum paham mengenai pembahasan alinea? Paham? Ada pertanyaan tidak? Ada. Kalau ada berarti untuk materi sudah sih, tidak ada lagi. Alhamdulillah, kalau sudah paham. Kalau sudah paham, coba kalian buat, ya. Buat, tapi tidak dikumpulkan hari ini. Kalian buat di